Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Hari ini kita akan belajar matematika mengenal berbagai bentuk pecahan yang kalian pelajari pada semester dasar kelas 4 SD atau MI. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalian mampu untuk menjelaskan berbagai bentuk pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen dengan gambar dan model yang konkret. Selanjutnya, kalian mampu untuk menjelaskan berbagai bentuk pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Dan yang terakhir, kalian mampu melakukan operasi hitung dan menyelesaikan masalah mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Mengenal bentuk pecahan. Yang pertama-tama kalian pernah jumpai adalah pecahan biasa. Pecahan biasa telah kalian pelajari sebelumnya. Contohnya seperti pecahan 2/6, 3/5, dan 9/6. Selanjutnya kita jumpai pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya seperti 1/6, 2/3/5, dan 3/4. Selanjutnya kita jumpai pecahan desimal. Contohnya seperti 0,3, 0,75, dan 0,9. Selanjutnya adalah persen. Contohnya seperti 10%, 30%, dan 50%. Mari kita simak pembelajaran pertama mengenai pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 1/6, 1 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Sebelum kita memasuki materi tentang pengenalan bentuk pecahan, mari kita simak gambar berikut ini. Di situ terlihat sebuah pizza. Apakah kalian mengetahui berapa bagian pecahan pada tiap pizza di samping? Kalau menurut toppingnya, kita lihat ada paprika, ada sosis, ada jamur, ada potongan onion atau bawang, dan ada daging. Yang berwarna hijau adalah paprika. Ada 7 paprika di sana, sedangkan keseluruhan ada 8 iris pizza. Maka pecahannya 7/8. Selanjutnya untuk daging sosis. Di situ ada 5 bulatan daging sosis di antara dari 8 irisan pizza. Maka bentuk pecahannya adalah 5/8. Sedangkan untuk jamurnya, kalian hitung di situ ada berapa jamurnya? Ya, di situ ada 6 buah jamur yang tersembunyi. Jadi, untuk topping jamur pada irisan pizza ada 6/8 karena ada 8 irisan pizza. Sedangkan untuk onion atau cincin ring berupa bawang, ini ada 4 bagian di sana dari 8 irisan pizza, maka bentuk pecahannya adalah 4/8. Sedangkan irisan daging ada 3, jadi bentuk pecahannya adalah 3/8. Terdapat 2 jenis pecahan biasa. Yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh, 2/6, 3/5, 4/6, dan 1/3. Selanjutnya, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Pembelajaran yang kedua adalah mengenai pecahan campuran. Nah, anak-anak,
Untuk memproyeksikan gambar dari pecahan campuran, coba kalian simak pada gambar pizza berikut ini. Di sebelah kiri ada 1 unit pizza yang utuh, yang diiris menjadi 6 tapi belum dimakan. Dan di sebelahnya ada 1 unit pizza yang tidak utuh, telah dimakan separuh, telah diiris menjadi 6 bagian, dan telah dimakan 3, sisa 3 iris. Sehingga bentuk pecahannya adalah 3/6. Jadi, pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat yang utuh dan pecahan itu sendiri. 1 unit ditambah dengan 3/6. Bentuknya adalah 1/3/6. Definisi pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contoh, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 9/6. Maka jawabnya 9/6 sama artinya dengan 9 dibagi 6. Dengan cara pembagian bersusun, kita akan memperoleh gambar seperti ini. 9 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikali 6 sama dengan 6 diletakkan di bawah angka 9. Kemudian 9 dikurangi 6 sisanya adalah 3. Hasil dari 9 bagi 6 sama dengan 1 sisa 3. Jadi pecahan 9/6 dapat ditulis 1/3/6, di mana 1 adalah hasil bagi dan 3 adalah sisa bagi. Nah, mari anak-anak kita mengenal pembelajaran selanjutnya yang ketiga, yakni pecahan desimal. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh, 0,3 dan 0,25. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh pecahan desimal. Coba kalian perhatikan pada gambar pojok kiri atas. Ada 1 buah kotak utuh yang terdiri dari 10 kotak kecil. 3 diantaranya berwarna biru, sehingga dapat kita sebut 3 bagian dari 10 bagian atau 3/10 sama dengan 0,3. 0,3 sendiri adalah bentuk pecahan desimal dengan 1 angka di belakang koma. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Selanjutnya, kalian lihat pada gambar pojok kiri bawah. Di situ terdapat 1 kotak besar yang terdiri dari kotak-kotak kecil. Ada 100 kotak kecil. 25 kotak kecil diantaranya berwarna biru. Sehingga dapat kita sebut 25 bagian dari 100 bagian atau 25/100 sama dengan 0,25. 0,25 itu sendiri adalah bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan dan angka 5 berada pada tempat perseratusan. Bilangan 0,25 dibaca 0,25 atau 25/100. Selanjutnya anak-anak, pembelajaran yang terakhir adalah mengenal persen. Mari kita mengenal tentang persen. Tentunya kalian jumpai di toko ataupun swalayan dan supermarket ada tulisan besar. Misalnya sel barang-barang berharga, tas, sepatu, ataupun baju, diskon 50%, 40%, ataupun 30%.
Nah, anak-anak, apakah sebenarnya persen itu sendiri? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen dilambangkan dengan simbol 0 kecil, garis miring, dan 0 kecil. Contohnya, 50%, artinya 50 per 100. Bilangan 50% dibaca 50%. Nah, anak-anak, mari belajar lebih luas mengenai persentase. Coba kalian simak gambar diagram lingkaran di samping ini. Kita umpamakan bahwa diagram itu adalah satu potong pizza. Ada warna merah 11%, warna ungu 34%, warna kuning 22%, dan warna hijau 33%. Total keseluruhan apabila dihitung ada 100%. Bila warna-warna tersebut diibaratkan sebuah rasa topping pada pizza, maka dapat disimpulkan. Misalnya, yang berwarna merah adalah topping sosis. Topping sosis 11 per 100. Angka 100 didapat dari jumlah keseluruhan topping tadi. Maka persentasenya adalah 11%. Topping rasa paprika. Misalnya warna hijau diibaratkan rasa paprika. Di situ tertera 33%. 33% adalah 33 per 100 dari keseluruhan rasa topping pada pizza. Selanjutnya yang warna kuning kita ibaratkan topping keju. Topping rasa keju adalah 22 per 100. 100 didapatkan dari keseluruhan jumlah rasa pada topping. Maka persentasenya 22 per 100. Dan yang berwarna ungu ibaratnya adalah topping bawang, maka topping rasa bawang ini adalah 34 per 100. Bentuk persentasenya adalah 34%. Nah, anak-anak, siapkah kalian untuk berlatih di rumah pada pagi hari ini? Untuk latihan soal, bisa kalian simak pada lampiran Google Classroom. Nah, anak-anak, demikian tadi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan diri, dan patuhi kedua orang tua kalian. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua orang tua kalian.